Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Pramesti Regita Cahyani Arifin dengan NPM 251506168. Di sini saya dari Departemen Soswir Divisi Kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis study case untuk kegiatan orientasi pengurus. Nah, di sini itu study case yang diberikan itu berupa analisis study case PKBM Kaderisasi Amandemen. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita bahas. Di sini kita akan mengevaluasi atau menganalisis yaitu berupa peraturan mahasiswa Fakultas PMF mengenai sistem kaderisasi di Fakultas Teknik Universitas Lampung. Hadir sebagai paduan resmi untuk memastikan seluruh proses pembinaan organisasi berjalan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan prinsip demokrasi serta regulasi universitas. Kebijakan ini mencakup aturan mendasar mulai dari teknik pelaksanaan dan hak kewajiban peserta hingga pembentukan komite khusus, penerapan kode etik, serta prosedur evaluasi dan sanksi bagi penyelenggara maupun peserta. Dengan adanya aturan ini, diharapkan tercipta regenerasi kepemimpinan yang berkualitas dan profesional di lingkungan mahasiswa teknik. Nah, dasar analisis ini ada beberapa poin penting. Nah, untuk yang pertama, poin pertama itu berupa bentuk kebijakan yang diterapkan. Nah, kebijakan ini dituangkan secara resmi melalui surat keputusan Ketua Himatro Unila nomor 49 garis miring C garis miring Ketua garis miring SK garis miring Himatro garis miring FT garis miring Unila garis miring 12 garis miring 2025 yang secara komparatif mengatur tata kelola pemilihan raya. Dalam aspek pembentukan panitia, aturan ini menegaskan struktur badan ad hoc yang terdiri dari panitia pemiras sebagai penyelenggara teknis dan panitia pengawas sebagai pengawas integritas, di mana keterlibatan akademi muda ditekankan sebagai bagian dari proses regenerasi dan edukasi organisasi. Menganalisis syarat calon, kebijakan ini menerapkan parameter yang ketat mencakup aspek administrasi seperti status mahasiswa aktif dan capaian akademik, hingga aspek kompetitif yang dibuktikan melalui kelulusan pelatihan kepemimpinan tingkat dasar. Selain itu, kebijakan ini menjamin transparansi melalui tahapan kampanye, sertifikasi surat suara, hingga penyediaan jalur hukum melalui birokrasi kampus jika terjadi perselisihan hasil suara. Secara keseluruhan, regulasi ini berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengikat untuk memastikan pergantian kepemimpinan berjalan tertib dan sesuai dengan aturan universitas yang lebih tinggi. Lalu pada poin kedua yaitu ada dampak terhadap organisasi mahasiswa. Menurut kebijakan yang diberikan, dampak yang mampu diberikan oleh kebijakan terhadap organisasi mahasiswa adalah sebagai poin-poin berikut ini. Untuk poin pertama, itu ada penciptaan stabilitas hukum dan organisasi. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen legal yang memberikan kepastian hukum dalam setiap proses transisi kekuasaan, sehingga meminimalisir resiko kekosongan kepemimpinan atau konflik internal yang tidak perlu. Untuk poin kedua, itu ada standarisasi kualitas pemimpin. Dengan adanya syarat-syarat khusus seperti pencapaian akademik, yaitu berupa IPK, dan kelulusan pelatihan kepemimpinan, yaitu LKDM, kebijakan ini memastikan bahwa estafet kepemimpinan hanya dipegang oleh individu yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang teruji. Lalu ada poin ketiga, yaitu penguatan sistem kaderisasi. Pelibatan angkatan muda sebagai panitia ad hoc memberikan dampak edukatif yang signifikan di mana anggota baru dapat mempelajari manajemen organisasi, teknis birokrasi, dan simulasi pengambilan keputusan secara langsung. Nah, poin terakhir yaitu meningkatkan transparansi namun bisa menimbulkan konflik, yaitu berupa sistem pengawasan oleh saksi dan adanya hak keberatan membuat proses menjadi lebih terbuka. Namun, ketika terjadi perbedaan pendapat atau dugaan pelanggaran, konflik antar pendukung jalan juga dapat muncul jika tidak diselesaikan dengan baik. Nah, lalu untuk poin ketiga yang saya bahas yaitu ada efektivitas kebijakan. Kebijakan ini merupakan instrumen hukum resmi dalam bentuk surat keputusan yang berfungsi
SIM menjamin keberlangsungan demokrasi di lingkungan mahasiswa yang terukur. Dampak positif terlihat pada penguatan struktur organisasi dan proses kaderisasi yang sistematis bagi anggota muda. Efektivitas kebijakan ini dipastikan melalui prosedur teknis yang ketat, pengawasan berlapis oleh saksi, serta transparansi dalam setiap tahapan untuk meminimalisasi kecurangan. Selain itu, regulasi ini memiliki legitimasi yang kuat karena selaras dengan aturan universitas yang lebih tinggi dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas melalui pihak birokrasi kampus. Dengan adanya kebijakan ini menjadi strategi utama organisasi dalam menjaga integritas dan stabilitas transaksi kepemimpinan. Untuk poin keempat itu ada kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, kebijakan ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat karena seluruh penyusunannya merujuk dan wajib selaras dengan hierarki aturan di atasnya, yaitu Anggaran Rumah Tangga ART, Himatra Unila Pasal 15 dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 11 Tahun 2023. Kesesuaian ini menjamin bahwa setiap prosedur pemilihan memiliki legitimasi formal di tingkat universitas dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku bagi organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Lampung. Selain itu, dokumen ini secara eksplisit menyatakan bahwa jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya untuk tetap menjaga ketaatan asas hukum. Untuk poin terakhir yaitu ada sikap dan strategi organisasi mahasiswa. Sikap Himatro adalah menjunjung tinggi independensi dan integritas penyelenggaraan pemilu. Strategi yang diterapkan meliputi yaitu ada 3 poin strateginya, yaitu yang pertama ada strategi inklusivitas, yaitu mewajibkan sekurang-kurangnya 2 pasangan kandidat jika hanya ada 1 pasangan. Strategi yang diambil adalah menggunakan mekanisme kotak kosong agar proses demokrasi tetap berjalan. Lalu yang kedua ada strategi pengamanan suara, yaitu penggunaan segel pada kotak suara, pembubuhan cap resmi pada surat suara, dan pemberian tanda khusus tinta bagi pemilih untuk mencegah kecurangan. Terus poin yang terakhir yaitu ada mitigasi risiko, yaitu menyiapkan prosedur pemungutan suara ulang jika terjadi bencana alam, kerusuhan, atau kesalahan prosedur yang melebihi standar error 5%. Nah, berikut adalah pemaparan hasil analisis dari case PKBM kaderisasi amandemen dari saya, yaitu sebagaimana peraturan Fakultas Teknik tahun 2025. Nah, sekian ada pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kesalahan dalam penganalisan saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.